Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Ada rasa gembira, bahkan rasa sedih, karena belum tentu kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Bergembira ketika kita mampu memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Maka ada 3 ciri amal soleh kita atau Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ciri-ciri orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu khawatir amal itu tidak diterima oleh Allah. Maka ini ciri-ciri kebaikan. Karena orang yang khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah, dia akan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal itu diterima. Sebagaimana doa-doa yang kita panjatkan, Allahumma taqabbal minna salatana, siyamana, qiyamana, sujudana, ruku'ana, tadarru'ana, tahassu'ana. Dan lihat apa doa Nabi. Nabi tidak pernah beranjak dari tempat duduknya selepas subuh. Dalam hadis riwayat Ummu Salamah, kecuali Nabi telah memohon 3 permintaan agung. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'. Ya Allah, beri aku ilmu yang manfaat. Rizqan tayyib, rizki yang tayyib. Wa amalan mutaqabbala. Subuh amal yang diterima. Maka khawatirlah dengan amal kita, karena kita tidak tahu sampai detik ini apakah amal kita diterima oleh Allah. Maka selalu pintakan kepada Allah agar amal itu diterima. Seorang perawi hadis terbanyak, sahabat Nabi yang agung, Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, menjelang wafatnya menangis luar biasa. Ditanya oleh anaknya, ya abati lima tubki, ayahanda kenapa menangis? Sahabat terbaik, perawi hadis terbanyak, 5.375 hadis didengar langsung dari Rasulullah hanya dalam waktu 3 bulan. Maka apa kata Abu Hurairah? Ya bunayya tulus safar wa qilatuz zad. Allahu akbar. Wahai anakku, perjalanan yang akan abah tempuh sebentar lagi ini panjang dan amat sangat melelahkan, sementara bekal ayah sedikit sekali. Sahabat terbaik, perawi hadis terbanyak, masuk Islam umur 60 tahun, meninggal umur 63 tahun. Merasa amalnya sangat sedikit. Bagaimana dengan kita? Maka khawatirlah dengan amal-amal kita. Yang kedua adalah ciri-ciri orang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pandai menyembunyikan amal-amal kebaikan itu. Walaupun tidak semua amal harus disembunyikan, tapi orang-orang yang pandai menyembunyikan amal ini ciri-ciri amalnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang yang amalnya diterima adalah melahirkan amal-amal soleh setelahnya. Jazaul hasanah al hasanatu ba'da. Kebaikan hanya akan melahirkan kebaikan setelahnya. Maka selepas Ramadan nanti, ketika iman kita bertambah, amal-amal soleh kita lebih baik dari sebelum masuk Ramadan, maka ini ciri Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ungkapan dari seorang sahabat agung luar biasa, Ibnu Mas'ud mengatakan, min aswa'il khalqi man adraka rabbahu fi Ramadan. Sejelek-jelek manusia yang pernah Allah ciptakan di kolong langit ini, siapa mereka? Man adraka rabbahu fi Ramadan, yang hanya tilawah bulan Ramadan saja, yang hanya qiyam bulan Ramadan saja, yang hanya sedekah bulan Ramadan saja, masuk Syawal sampai Sya'ban 11 bulan berikutnya tidak melakukan kebaikan-kebaikan kecuali amat sedikit. Ini sejelek-jelek manusia. Maka jadilah pemenang-pemenang yang mendapatkan gelar muttaqin, agar Allah kumpulkan kita semua kaum muslimin di surga Jannatul Na'im. Aku qouli hadza wa astaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.